wa yukhrijuhum min jawfi jahannam. Yang itu terjadi pada hari kiamat. Demikian pula di atas sirat. Dan Allah Azza wa Jalla dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan mereka dari perut neraka Jahannam. Taib. Di antara usul pokok dan dasar akidah Ahlus Sunnah mengimani syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dalam syariat ini syafaat itu ada dua. Asy-syafa'atul mutsbatah wasyafa'atul manfiyah. Syafaat yang ditetapkan dan syafaat yang ditiadakan. Syafaat yang ditetapkan ma kanat biidznillahi ta'ala lisyafi' wa ridahu 'anil masyfu'i lahu. Syafaat yang terjadi setelah Allah Azza wa Jalla memberikan izin kepada orang-orang yang memberi syafaat dan ridha Allah bagi yang diberi syafaat. Dan tentunya syafaat ini bagi ahlut tauhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk juga orang-orang yang melakukan dosa besar. Kemudian yang kedua, asy-syafa'atul manfiyah, yaitu fama nufiya minasy-syafa'ah fahuwa ma kana limusyrikin aw kafirin aw kana bighairi iznin minallah, yaitu syafaat yang diperuntukkan bagi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, atau syafaat yang terjadi karena tidak adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan asy-syafa'atul manfiyah. Syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan. Syafaat untuk orang kafir atau orang musyrik, atau yang terjadi karena tanpa izin yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwatul iman azzani Allah wa iyyakum. Jadi kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaat itu adalah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma, atau yang disebut dengan al-maqamul mahmud. Syafaat tertinggi, syafaat yang paling agung, yang disebut dengan al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji, yaitu ketika seluruh makhluk menunggu terjadinya hisab di padang mahsyar dalam jangka waktu yang begitu lama, dengan panas yang luar biasa, kesempitan hidup yang sangat dahsyat, rasa dahaga yang sangat dahsyat, rasa takut yang menyelimuti, kekhawatiran yang senantiasa menghantui.
Maka manusia masing-masing mendatangi para nabi. Pertama mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Namun Nabi Adam mengatakan nafsi, nafsi. Kemudian datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak sanggup. Kemudian datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa juga angkat tangan tidak sanggup. Kemudian setelah itu datanglah kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam juga tak sanggup untuk memberikan syafaat. Kemudian berakhirlah permintaan makhluk kepada asyraful makhluk, kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, kemudian Nabi SAW mengatakan, ana laha, akulah yang memilikinya syafaat itu. Thumma ya'ti, kemudian Nabi Muhammad SAW mendatangi Rabbul Alamin. Fayakhirru sajida, beliau tersungkur bersujud kepada Rabbul Alamin. Tahtal arsh, di bawah arsh Allah. Kenapa? Meminta izin untuk memberi syafaat. Berapa syarat syafaat itu, ikhwatal iman? Berapa? Abu Mikdah? 2. Baik, 1. Beri izin, izin dengan sahih. Nah, izin dari Allah. Terus bertauhid. Oke. Tampung dulu. Syam. 3. 3? Oh, tadi 3. 1. Izin dari Allah. 2. Nah, terus Masya Allah. Nah, ini 3 syaratnya. Ada 3 syarat untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Yang pertama, iznullahu lisyafi', ridha Allah atau izin Allah bagi sang pemberi syafaat. Sebagian para ulama menyebutkannya 2, tapi sama saja. Karena yang disebutkan oleh Syam tadi itu nomor 2 dan nomor 3-nya itu digabung menjadi 1. Izin Allah untuk yang memberikan syafaat. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat apa itu? Ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapakah yang mampu memberi syafaat kecuali dengan izinnya? Taib. Yang kedua, ridallahu anisyafi', ridha Allah kepada yang memberi syafaat. Sebagaimana dalam surat An-Najm ayat ke-26. Illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah memberikan izin bagi yang Allah kehendaki dan yang Allah ridhai. Yang ketiga, ridallahu 'anil masyfu'i lahu, ridha Allah kepada orang yang diberikan syafaat, yaitu kepada ahli tauhid. Dalilnya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-28, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak mampu memberikan syafaat
kecuali bagi yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dalam hadis Bukhari wa Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang penuh keikhlasan, dengan hati yang penuh keikhlasan dan ketulusan. Ini 3 syaratnya atau 2. Kita kembali kepada dalil yang tadi. Nabi SAW sujud di bawah arasy. Tujuannya agar Allah memberikan izin kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk memberikan syafaat. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, bangkitlah engkau dari sujudmu, wasal tu'ta, mintalah, engkau akan dikabulkan permintaanmu, washfa' tushaffa', berikanlah syafaat, engkau sudah diberikan izin memberi syafaat. Faya'zanallahu lahu bisyafa'ah, kemudian Allah mengizinkan bagi Nabi Muhammad untuk memberi syafaat. Fayashfa'u fi ahlil marsh fi ahlil mahsyar, kemudian Nabi SAW memberikan syafaat kepada seluruh makhluk yang ada di tanah lapang yang bernama Ardul Mahsyar. Maka inilah maksud dari ucapan siapa? Al-Imam Al-Barbahari beriman kepada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang melakukan dosa dan yang melakukan kesalahan pada hari kiamat. Semuanya di situ berkumpul dalam satu padang itu, pelaku dosa, ahli tauhid, al-muqarrabun, al-abrar, para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh, semua satu berkumpul di padang itu, menunggu lamanya hisab dengan suasana yang menakutkan, dengan rasa ketakutan yang senantiasa menghantui dan menyelimuti. Makanya Allah Azza wa Jalla berbicara tentang syafaat ini, tentang syafaatul uzma, al-maqam al-mahmud, syafaat yang paling agung dan kedudukan yang terpuji. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam surah Al-Isra ayat ke-79. Dan pada malam hari bertahajudlah engkau, wahai Muhammad, semoga saja Allah Azza wa Jalla memberikan dirimu maqaman mahmud, kedudukan yang terpuji. Itulah makna doa kita selesai mengumandangkan azan itu. Abu Mikdad, apa doa selesai mengumandangkan azan? Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Baik. Kemudian kita lanjut, kata Syekh di sini, wa kadzalika yashfa'u fi ahli al-kaba'ir min al-ummah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, demikian pula Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar dari umat ini. Siapa ikhwatal iman? Pelaku dosa besar. Orang-orang yang melakukan dosa besar akan mendapatkan syafaat dari sisi baginda Nabi alaihi salatu wassalam.
Sebagaimana dalam hadis yang sahih, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati yaumal qiyamah, syafaatku untuk pelaku dosa-dosa besar pada hari kiamat. Nabi akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang jatuh ke dalam dosa besar. Dalam nas yang lain, pelaku dosa besar ini disebut jahannamiyun. Siapa nama mereka? Jahannamiyun. Pelaku dosa besar itu entah dua bentuk syafaatnya. Perhatikan. Syafaat Nabi SAW bagi pelaku dosa besar itu ada dua. Syafaat yang menjadikan mereka tidak masuk ke dalam surga, tidak masuk ke dalam neraka. Yang kedua, syafaat bagi mereka yang sudah masuk ke dalam neraka untuk dikeluarkan dari api neraka. Itu dua jenis syafaat bagi pelaku dosa besar. Syafaat yang pertama adalah syafaat bagi pelaku dosa besar agar tidak jadi masuk ke dalam neraka, atau syafaat siapa? Syafaat Nabi SAW bagi pelaku dosa besar yang sudah masuk neraka dikeluarkan dari api neraka. Dalilnya hadis Bukhari. Dari hadis Imran bin Husain, apa kata Nabi SAW? Yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan keluar sekelompok manusia dari api neraka dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhuluna al-jannah, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Yusammaunal jahannamiyin, mereka dinamakan jahannamiyin atau jahannamiyun. Makanya Imamul Muzani dalam kitabnya Syarhus Sunnah, apa kata beliau? Wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Berbicara tentang pelaku dosa besar. Dan berbicara tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang kufur kepada Rabb-Nya. Yawma idzin lamahjubun. Mereka akan terhalang dari memandang Allah Azza wa Jalla. Wa fin nari yusjarun, dan mereka akan diseret ke dalam api neraka. Khala man sya'allahu minal muwahhidin ikhrajahum minha, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dari ahli tauhid, mereka yang akan dikeluarkan dari api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang bertauhid karena perbuatan dosa mereka akan masuk ke dalam api neraka terlebih dahulu. Maka jangan terlalu bangga dulu, yang penting bertauhid. Ya, sebagian orang menggampangkan dosa dengan beralasan dia telah bertauhid. Ada yang penting tauhid, nabi julu. Ya betul, tauhid itu nomor satu. Yang paling diprioritaskan dalam agama Islam ini adalah tauhid. Syarat masuk surga tauhid, syarat diampuni tauhid, syarat mendapatkan syafaat juga tauhid. Betul. Tapi kita harus ingat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam
melarang Mu'adz bin Jabal menyampaikan tentang tauhid, kemuliaan tauhid kepada sahabat di kala awal-awal Islam. Apa kata Mu'adz ketika mendengarkan hadis Nabi SAW ketika dibonceng oleh Nabi SAW? Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah dirimu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hambanya atas Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fa inna haqqallahi 'ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa inna haqqal ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya, mereka mentauhidkannya, tidak melakukan kesyirikan, dan hak hamba atas Allah tidak akan menyiksa dan memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang bertauhid kepada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Saking bahagianya Mu'adz mendengarkan fadilah keutamaan tauhid ini, sontak beliau mengatakan, afala ubashshira bihin nas? Hai Rasulullah, apakah boleh aku sampaikan kabar gembira ini kepada para sahabat? Saking senangnya, orang bertauhid pasti masuk surga, meskipun mampir dulu di neraka. Apa kata Nabi? La tubashirhum, jangan kasih tahu mereka. Fayattakilu, sehingga mereka hanya bersandar kepada tauhid, kemudian mereka meninggalkan berlomba-lomba untuk melakukan amal kebajikan dan amal saleh. Ya, sahabat dilarang untuk menyampaikan dulu ya kepada orang-orang yang masih baru mengenal Islam ini ya tentang kemuliaan tauhid ini, karena dikhawatirkan mereka akan beralasan apa? Yang penting bertauhid. Taib, siapa namanya tadi? Jahannami. Taib, nuwasil, kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh, wa imma an yukhraju minha idza dakhaluha wa imma an la yadkhulun nar. Sebagaimana yang kita katakan tadi, syafaat Nabi SAW bagi penghuni neraka, bagi pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama, imma dia tidak akan disentuh oleh api neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka, atau imma yang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan darinya, kemudian masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian kita lanjut. Fal mukhalifuna li ahli sunnati fi syafa'ati ala tarafain. Kata Syekh Al-Fauzan, orang-orang yang menyelisihi ahlus sunnah dalam urusan syafaat itu ada dua golongan. Minhum man ankara syafa'ah wa humul khawarij. Ada kelompok yang mengingkari syafaat secara total. Siapa? Al-Khawarij wal Mu'tazilah alladzina yukaffiruna bil kaba'ir allati duna syirk. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, ya, mereka yang jatuh ke dalam dosa-dosa besar selain kesyirikan. Ini dua golongan yang mereka mengingkari syafaat Rasul SAW. Jadi enggak ada syafaat bagi pelaku dosa besar. Itu yang mereka ya yakini, yang mereka pegang sebagai prinsip mereka dalam beragama, karena prinsip ini lahir dari prinsip yang lain. Apa prinsip yang lain? Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, sehingga pelaku dosa besar itu di mana? Kekal di dalam api neraka. Akhirnya mereka ujung-ujungnya menolak syafaat yang dimiliki oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam pada hari kiamat. Golongan yang kedua, man yaghlu fi itsbatis syafa'ah. Kelompok yang gulu, ekstrim, berlebihan dalam menetapkan syafaat. Siapa golongan ini? Al-mutasawwifah wal quburiyah, kata Syekh Al-Fauzan. Golongan orang-orang sufi dan
Orang-orang yang beribadah kepada kuburan. Alladzina ya'tamiduna 'ala syafa'ah. Mereka yang selalu bersandar kepada syafaat. Wa yalja'una ilal kubur, datang ke kuburan minta syafaat. Istaghithuna bil amwat, meminta istighatsah, beristighatsah kepada orang-orang yang mati. Sebagaimana yang Allah terangkan, jenis manusia ini memang ada seperti ini. Orang yang mencari syafaat kemana? Ke orang-orang mati, orang-orang yang berada di dalam kubur mereka, dalam surat Yunus ayat ke-18. Nah, ini poin-poin tentang tauhid seperti ini penting dipelajari khotul iman. Pembahasan tauhid ini luas. Ini kitab, ya, ikhwatal iman, sekitar 170 poin ini kitab ini. Kita ini baru sampai kepada poin yang ke berapa ini? Ya, kita baru sampai kepada poin yang ke-20. Masih panjang. Pembahasannya tentang akidah semua, tentang tauhid ini para jamaah. Kalian jangan kira, oh saya sudah bertauhid, sudah mantap tauhid saya. Iya. Sudah selesai kitab apa yang antum pelajari? Dari kitab tauhid sehingga antum merasa sudah mantap tauhid antum. Atau ngajinya sepotong-sepotong. Kitab tauhid ini panjang. Alhamdulillah di tempat ini sudah selesai satu kitab ringkas, kitab tauhid apa? Al-Qawaidul Arba'. Alhamdulillah sudah selesai. Dulu dari awal kita mengaji di tempat ini. Walillahil hamdu para jamaah. Kemudian kitab yang kedua selesai, Sittu Durar, 6 pilar dakwah salaf itu alhamdulillah selesai. Kemudian yang semoga Allah berikan kita umur yang panjang, amin ya rabbal alamin, sehingga kita bisa menyelesaikan kitab ini. Sehingga kita betul-betul dikatakan ahli tauhid, yang mantap tauhidnya dengan mempelajari luasnya ilmu tauhid ini. Baik. Kemudian Allah katakan wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tak mampu memberikan mereka mudarat dan manfaat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula syufa'auna indallah, dan mereka beralasan. Apa alasan mereka? Mereka adalah orang-orang yang memberikan kami syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini alasan mereka, sehingga mereka datang ke kuburan beristighatsah kepada orang-orang mati. Baik, kita lanjut ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Berarti sudah 2 syafaat Nabi yang kita dapat nih. Syafaat di mana? Ahlul mauqif, syafaatul uzma. Kemudian yang kedua, syafaat untuk pelaku dosa besar. Yang ketiga, wa 'alas sirat, dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sirat. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama kali akan melewati jembatan bersama umatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi SAW ketika sudah lewat selalu memandang setiap dari umatnya yang lewat, seraya berdoa, Allahumma sallim sallim, wahai Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, ya, Nabi SAW mengatakan fayudrabus siratu baina dhahranai jahannam. Kemudian diletakkan jembatan sirat di atas 2 tepi neraka jahannam. Fa akunu awwala man yajuzu minar rusul bi ummatihi. Aku yang pertama kali akan menyeberanginya, melewati sirat bersama umatnya. Rasul yang pertama
yang akan menginjakkan kakinya sallallahu alaihi wasallam untuk melewati as-sirat adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi setelah Nabi Muhammad diiringi oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa ar-rusul. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun yang berbicara kecuali para rasul. Tidak ada satupun yang berbicara. Tidak ada suara yang terdengar kecuali suaranya para nabi dan para rasul pada saat itu. Ketika manusia melewati jembatan dengan keheningan, yang berbicara adalah para nabi dan para rasul, dan mereka mengatakan Allahumma sallim sallim, wahai Allah selamatkanlah selamatkanlah. Lihat, Nabi tidak kenal siapa mereka. Nabi tidak tahu manakah orang-orang yang ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, manakah orang-orang yang durhaka kepada beliau alaihi salatu wassalam. Namun doa beliau mengatakan Allahumma sallim sallim, wahai Allah selamatkanlah selamatkanlah. Setiap kali umatnya lewat, Nabi selalu memanjatkan doa ini, Allahumma sallim sallim, wahai Allah selamatkanlah selamatkanlah. Makanya Allah berikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini gelar sebagai apa? Nabiur Rahmah, Nabi yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa fi jahannam kalalib, di neraka jahanam itu terdapat besi-besi pengait, mithlu syauqis sa'dan, seperti tajamnya duri pohon sa'dan. Nanti antum cari, ya, kalau antum bisa bahasa Arab, cari di Google itu duri pohon sa'dan yang sangat tajam. Seperti itu ada pengait-pengait besi itu yang menyambar-nyambar. Ya, orang-orang yang lewat di atas neraka jahanam. Sudah lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada urat rambut. Di saat itu Nabi mengatakan Allahumma sallim sallim. Semua para nabi dan para rasul berdoa pada saat itu. Setiap melihat umatnya lewat mengatakan apa? Allahumma sallim sallim. Jelas para jamaah? Itu sudah berapa syafaat yang kita dapat? Yang ketiga. Makanya ikhwatal iman, ya, ketika kita berbicara tentang al-sirat, ya, nanti kita akan melewatinya. Kata Allah, wa im minkum illa wariduha, tak ada seorang pun dari kalian pasti akan melewatinya. Melewati sirat, pasti kita akan melewatinya semua. Ada orang-orang yang lewat, yamurru kalamhil basar, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Ada orang-orang lewat seperti kalamh, apa bahasa kita? Seperti lamhil basar, seperti kejapan mata. Ada yang yamurru kalbarq, lewat seperti apa? Kilatan petir. Wa minhum man yamurru karrih, ada yang lewat seperti tiupan angin. Ada yang seperti yamurru kalfaras, seperti kuda yang kencang. Ada yang melewatinya karukabil ibil, seperti mengendarai onta. Wa minhum man ya'du 'adwan, ada yang berlari. Wa minhum man yamshi mashyan, ada orang yang berjalan. Wa minhum man yazhafu zahfan, ada yang merangkak. Allahu akbar. Ada yang jatuh bangun, ada yang disambar kemudian jatuh ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kita tidak tahu siapa di antara jenis manusia yang mana kita pada saat itu. Maka ikhwatal iman, yang menyelamatkan kita satu, al-a'mal as-salihah, amal-amal salih kita. Kita akan melewatinya sesuai dengan kualitas dan kuantitas amal kebaikan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian
Kata Syekh Al-Barbahari, kata beliau, wa yukhrijuhum min jawfi jahannam wa ma min nabiyyin illa walahu syafa'atun. Kemudian mengeluarkan mereka dari perut neraka jahanam. Tadi syafaat bagi pelaku dosa besar. Samsul, berapa syafaat sudah kita dapat? 4. Atuh. Hah? Neta sirat kah? 4 be. No, bukan no. Baru 3. Baru 3. Yang kita sebutkan 2 itu syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar. Jadi berapa totalnya kalau 5? Kalau kita tetapkan semua, kalau kita bagi 2 dia itu berapa Samsul? 3. Baik. Syam berapa Syam? 3. Yang keempat. Nah, ini saya tambahkan yang keempat dari poin-poin yang lain. Asy-syafa'atu li ahlil jannati lidukhulil jannah. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penghuni surga masuk ke dalam surga. Jadi penduduk surga enggak layak menginjakkan kakinya ke dalam surga kecuali setelah Nabi alaihi salatu wasallam mengetuk pintunya. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ati babal jannah. Aku mendatangi pintu surga. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fa astaftihu. Kemudian aku minta untuk dibukakan. Fayaqulul khazin. Maka penjaga pintu surga itu bertanya, "Man anta?" Berarti dia tidak mengenal siapa yang mengetuk ini. Fa aqulu Muhammad, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Di akhirat pun Nabi kita dengan tidak mengatakan saya utusannya Allah, enggak. Apa kata beliau? Saya Muhammad. Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Aku diperintahkan oleh Allah membukakan pintu surga itu hanya untukmu saja. Terlebih dahulu tidak boleh bagi siapapun sebelum engkau. Jadi enggak layak kita masuk surga sebelum siapa? Nabi Muhammad SAW mengetuk pintunya. Makanya cocok dalam riwayat yang lain apa kata Nabi? Ana awwalu syafi'in fil jannah. Akulah yang pertama kali akan memberi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Sudah berapa Bu Mikdad? 4. Taib. Yang keberapa? Yang kelima. Syafa'atul Rasul li'ammihi Abi Talib. Syafaat Nabi SAW untuk pamannya Abu Talib. Ini syafaat yang khusus milik Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Semoga saja syafaatku bermanfaat bagi dia pada hari kiamat. Fayaj'alu fi dahdahin min narin yablughu ka'baih. Kemudian dia dijadikan pada suatu tempat, diberikan trompa ya dari api yang sampai kedua mata kakinya. Yaghli minhu dimaghuhu, yang menjadikan ya kepalanya mendidih. Nah, yang berikutnya ada yang tahu? Saya kasih antum 100.000 ini, insyaallah. Syafaat yang khusus milik Nabi Muhammad SAW.
syafaat beliau fi dukhuli unasin min ummatihi bighairi hisabin wala adzabin al-jannah. Syafaat beliau untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim juga. Ya. Apa kata Allah? Ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisab alaihim min al-babil ayman min abwabil jannah. Ada namanya babul ayman, pintu al-ayman. Pintu ini hanya khusus bagi siapa? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wahai Muhammad, masukkanlah orang-orang dari umatmu melalui pintu al-ayman. Orang-orang yang masuk tanpa hisab dan tanpa adab. Baik. Kemudian kita baca ucapan Imam Al-Barbahari. Wa ma min nabiyyin illa wa lahu syafa'ah. Tidak ada seorang nabi kecuali memiliki syafaat. Semua nabi itu punya syafaat, ikhwatal iman. Wa kadzalika as-siddiquna wasyuhada' was-salihun. Demikian pula syafaatnya para siddiqin. Syafaatnya orang-orang syuhada, dan orang mati syahid, dan orang-orang salih, dan orang-orang salih. Kita baca dalilnya, ya. Di antara dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, fayashfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun. Kemudian para nabi, para malaikat, dan orang-orang beriman semuanya memberikan syafaat. Semuanya memberikan syafaat. Dan dalam hadis sahih Muslim pula, ya, kita mengingat tentang di antara syafaat yang dimiliki oleh orang-orang saleh. Ketika mereka mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Wahai Allah, mereka saudara-saudaraku yang dahulu di dunia berpuasa bersamaku, salat bersamaku, berhaji bersamaku. Kemudian Allah mengatakan, akhriju man araftum. Keluarkan orang-orang yang kau kenal di dalam api neraka ini. Di sini manfaatnya hadis Nabi SAW. La tusahib illa mu'minan. Jangan kau berteman kecuali dengan orang-orang mukmin yang saleh. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, istakfiru, perbanyaklah berteman dengan orang-orang saleh, fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah, karena sejatinya mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Taib azan dulu para jamaah. Nanti kita akan lanjutkan, ya, biiznillah ta'ala poin berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Silakan ada bertanya. Terakhir Ustaz. Ilaha illallah. Lama-lama antum jadi aqlaniyun. Orang-orang yang selalu mengedepankan akalnya. Iya. Jadi pertanyaannya katanya tentang syafaat yang terakhir dalam Sahih Muslim, orang-orang saleh mengeluarkan temannya dari neraka. Ya, pertanyaannya katanya, apakah mengikut dia masuk ke dalam neraka itu? Katanya. Jadi khotul iman azani Allah wa iyyakum. Ini pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak ada dalil spesifik yang menunjukkan itu. Maka imani apa yang sesuai datang dengan dalil. Keluarkan man akhriju man araftum, kata Allah Azza wa Jalla. Keluarkan orang yang kau kenal. Bahkan dalam riwayat yang lain, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, ya, tentang disebutkan bahwasanya nanti ada orang-orang yang ahli tauhid yang ada di dalam neraka. Bahkan disebutkan, dia mengatakan hatta idza kanu fahman. Dalam hadis itu disebutkan la yamutuna wala innahum la yamutuna fiha wala yahyaun. Mereka orang-orang kafir dalam neraka itu tidak hidup dan tidak mati. Artinya ikhwatul iman, orang-orang kafir tidak merasakan nikmatnya hidup, tidak pula merasakan kematian. Mereka hanya merasakan siksa dan siksa.
Tapi ahli tauhid bagaimana? Hatta idza kanu fahman. Ketika mereka diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka menjadi hitam seperti arang. Jadi disebutkan dalam beberapa riwayat, ahli tauhid ini ketika masa mereka di neraka itu habis, mereka diwafatkan oleh Allah. Kemudian menjadi hitam legam seperti arang, hitamnya arang itu. Udhina bisyafa'ah, diberikan izin untuk mengeluarkan dia dari api neraka. Faji'a bihim dhabair. Kemudian mereka dibawa bergerombolan, fabutsu fi ala anharil jannah. Kemudian dilemparkan ke dalam sungai surga. Kemudian kata Allah, ya ahlal jannata afidu alaihimul ma'. Wahai penghuni surga, siram mereka dengan air. Fayanbutun nabatal hibbati takunu fi himlis sayy. Maka mereka tumbuh seperti itu tumbuhan yang ada di atas air-air yang mengalir. Jadi ikhwatal iman, ketika mereka dikeluarkan, tidak ada dalil yang menunjukkan secara khusus apakah yang memberi syafaat itu yang masuk ke dalam apa? Kiamat. Orang-orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat. Ya, ahli tauhid yang akan mendapatkan. Iya, mau ikut-ikutan mau enggak. Tapi kalau ikut-ikutan sesat lagi. Ini yang berbahaya. Ya. Inna sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Kami taat kepada pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh kami. Mereka pun menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikanlah mereka siksaan 2 kali lipat daripada kami. Saking jengkelnya. Ya, saking jengkelnya penghuni neraka, kasih pembesar-pembesar, tokoh-tokoh yang menyesatkan kami itu 2 kali lipat dari siksa kami. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang sangat besar. Nas'alullah assalamul afiyah. Wallahu ta'ala. Heri. Tentang ayat yang disebutkan bahwasanya Alhamdulillah wa ayat ini Rasul itu 17 yang kedua tentang masalah Allah Allah ini tidak ampunan. Secara ini ayat juga tidak diampunkan. Baik. Tidak ada pertentangan dari 2 ayat itu. Qul ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah Allah Azza wa Jalla, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian memperolok-olok? Janganlah kalian meminta maaf. Kalian sudah kufur setelah keimanan kalian.
Artinya di sini ayat ini tentang apa? Jangan bagi orang-orang yang memperolok-olok agama Allah, ayat-ayat Allah, syariat Allah, mereka dihukumi kufur. Bahaya memperolok syariat, memperolok jenggot. Ya. Dan syariat-syariat yang lainnya diperolok oleh dalam agama ini dia kekufuran. Kalau dia jahil, kemudian dinasihati, dia harus bertaubat kepada Allah. Kemudian ayat yang lain mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan kepadanya dan mengampuni dosa selainnya. Seolah-olah ayat yang pertama tadi itu tidak ada ampunan. Jangan minta maaf, ya kan? Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ayat yang lain ini mengatakan apa? Adanya ampunan. Kita katakan ikhwatal iman, sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau dia bertaubat. Ingat, ini kuncinya. Tidak ada pertentangan dua ayat ini. Cuman kuncinya ada pada kata ketika seorang hamba mau bertaubat kepada Allah, setinggi dan sebesar apapun dosanya, dengan taubat yang jujur, Allah Azza wa Jalla akan menerima taubatnya. Makanya Allah katakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hambaku bahwasanya aku adalah Al-Ghafurur Rahim, yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim, dan siksaku adalah siksa yang sangat pedih. Artinya, selama hamba itu mau bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Selama dia bertaubat. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka kalau itu dosa kekufuran, dosa kesyirikan, maka tidak ada kesempatan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Jelas, jadi kaitannya dengan masalah taubat atau tidaknya. Allah Ta'ala ala wa ala. Hah? Taib, apa maksudnya hisaban yasira? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini pertanyaan yang pernah diajukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi SAW. Ya. Ketika Nabi SAW mengatakan, innahu man nuqishal hisaba yawma idzin faqad uzzib. Sesungguhnya orang-orang yang akan dihisab, diaudit dengan detail dan teliti akan disiksa oleh Allah. Para ulama ketika membahas pembahasan tentang hisab ada dua. Hisabul ard dan hisab al-munaqashah. Hisabul ard itu adalah hisabun yasir, hisaban yasira, hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira, sebagaimana doa Nabi SAW. Maka oleh karena itu ikhwatal iman, dalam hadis yang lain juga menunjukkan hisabul ard itu ketika Allah mendekatkan seorang hamba kemudian ditutup. Kemudian Allah bertanya kepadanya, bukan aku melakukan ini dan itu. Kemudian Allah mengampuni dosanya. Itu disebut apa? Hisabul ard. Adapun hisabul munaqashah, hisab yang diaudit dengan detail dan teliti. Tidak ada satupun yang tertinggal, yang tersisa. Kemudian Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka. Itu yang disebut dengan hisabul munaqashah. Maka hisabun yasir ditafsirkan oleh hadis yang lain, yaitu ketika Allah mendekatkan hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari, Allah mendekatkan seorang hamba kepada dirinya, kemudian berdialog dengannya, bertanya tentang dosa-dosanya, kemudian Allah mengampuninya. Itu disebut apa? Hisabun yasir atau hisabul al-ard. Wallahu taala a'la wa ala. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, ikhwatal iman. Karena waktu Isya saat ini sudah mulai mundur,
Kira-kira demikian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.